dekatkan hati Mbak Nahja. Insya Allah dari situ kemudian doanya biasa aja. Ya Allah, aku mohon kepadamu berikanlah aku jodoh yang soleh, ya, yang bisa menjadi imam bagi keluargaku, bertanggung jawab dunia akhirat. Sudah itu. Tambah satu lagi boleh deh ini kalau kepepet. Dan berikan aku jodoh yang tidak memalukan diajak kondangan, itu boleh. Ya Allah, Ustaz. Lah kan namanya doa. Terlalu detail itu. Ya, kan doa, ya doa kan boleh. Sebenarnya begini, kalau aduh, Disangka tukang pelet kali. iya. Jadi kalau disangka orang-orang yang pintar itu udah ini kasih air ya, atau enggak ini kasih amalan, enggak mau saya seperti itu ya. Jadi kita bermain real aja. Sebenarnya jodoh bisa aja Mbak Nahja ini jodohnya memang bukan si Edi itu tadi. Jadi nggak usah dipaksain. Kalau momennya dipaksain berjodoh, nanti Allah akan memelintir pasti itu bukan jodoh sebenarnya. Kalau Mbak Nahja itu orang yang cukup beriman pada Allah Ta'ala, jangan meminta bahwa gimana caranya saya berjodoh dengan Edi, jangan, nggak boleh. Ya saya cerita, nggak boleh. Memaksakan kehendak kita, nggak boleh. Mending cari seseorang yang dengan hati tulusnya dia suka sama Mbak Nahja. Nah baru di situ ada. Jadi rasa suka dari Mbak Nahja, rasa suka dari laki-laki tersebut, baru berdoa pada Allah Ta'ala mudah-mudahan bisa berjodoh. Nah yang nggak suka, ya janganlah didoakan ya. Kalau saya ngasih doa, salah nanti saya. Biasanya ini tuh Ustaz di usia-usia kritis. Usia yang hampir 30. Ya maksudnya kan kalau gitu ya. Perempuan apalagi Iya. takut keburu lewat gitu Ustaz. Iya sih sebenarnya. Sementara tujuannya cuma satu-satunya itu akhirnya bingung. Iya, tapi janganlah ya, karena berjodoh itu nanti banyak. Begini Mbak Najwa, biasanya orang susah berjodoh. Kalau ini kayaknya memang deket-deket aja. Coba Mbak Nahja ini lebih dekat kepada ayah. Lebih dekat kepada ayah, benar-benar lebih dekat pada ayah. Karena memang lebih dekat dengan ayah itu nanti Allah akan mendekatkan laki-laki dengan wanita. Itu tipsnya ya? Itu tips yang pertama kali. Ketika dengan ayahnya jauh, kadang-kadang atau memang persentase besar jodoh itu jauh. Nah, Jadi jengkel sama ayah itu jauh. Itu sudah terbiasa saya alami dengan para jamaah. Ya, Jadi harus deketi ayah, sayangi ayah. Nanti nih ada kok nanti yang deket insya Allah. Itu cara Allah. Ya. Karena kalau kita jauh dengan ayah, perempuan umpamanya. Nah ini Allah juga nggak deketin dengan laki-laki. Wong sama ayahmu aja jauh gitu loh. kalau laki-laki yang Dia harus deket sama ibunya. Dia harus hormat pada ibunya. nganter ibunya pengajian nganter. Boleh. Kali aja ada teman pengajian ibunya yang Iya benar. Karena ini kok baik sama ibunya. Dia seneng pasti. Iya. Ya, ini Jodohkan sama anaknya bisa. bisa. Insya Allah bisa. Nah itu salah satu cara Mbak Nahja ya. Salah satu cara adalah sayangi orang tua. Khususnya kalau perempuan adalah sayangi ayahnya karena Allah. Ya, dekatkan hati Mbak Nahja. Insya Allah dari situ kemudian doanya biasa aja. Ya Allah, aku mohon kepadamu berikanlah aku jodoh yang soleh, ya, yang bisa menjadi imam bagi keluargaku, bertanggung jawab dunia akhirat. Sudah itu. Tambah satu lagi boleh deh ini kalau kepepet. Dan berikan aku jodoh yang tidak memalukan diajak kondangan, itu boleh. Ya Allah, Ustaz. Lah kan namanya doa. Terlalu detail itu. Ya, kan doa, ya doa kan boleh. Selama doa itu baik, boleh lah ya. Soalan nanti Allah ngabulin enggak, kan kita nggak tahu. Tapi boleh. Ya kita doakan mudah-mudahan Mbak Nahja walaupun tidak berjodoh dengan Mas Edi-nya mungkin ada yang lainnya. Belum ya. Jadi belum. kita tidak tahu tapi jangan dipaksa. Ya. Oke, sudah terjawab insya Allah ya. Insya Allah. Ya, sekarang pada teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya boleh tunjuk tangan siapa yang mau bertanya? Wah, kita ke bapak-bapak dulu ya, karena ini subhanallah hari ini banyak sekali jamaah laki-laki. Alhamdulillah ya. Bapak, tadi kayaknya kita ketemu di parkiran ya Pak ya, betul? Bapak, boleh maju ke depan Pak? Silakan Pak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nugroho, saya bekerja di Jakarta. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di hadapan Ustadz Danu. Sebagaimana dari yang Bapak Ibu yang lalu kemarin, saya juga ada beberapa keluhan, Ustadz.
terutama pada kepala belakang saya itu sering merasa kencang hampir tiap hari. Mungkin waktu itu saya pikir tekanan darah tinggi, saya periksakan ke dokter, memang iya. Tapi beberapa kali rasa yang sama saya periksakan, dokter bilang tensinya normal. Tapi masih terasa kencang di kepala belakang sampai bahu. Kemudian juga 3 bulan yang lalu kalau nggak salah saya juga kontrol lab, ternyata juga kondisi normal. Tapi sampai pagi ini juga masih terasa kencang, kepala bagian belakang berdengung, dan juga Kepala bagian belakang di berdengung ya? ya di telinga rasanya berdengung. Oh gitu. iya. Jadi kemudian juga susah untuk fokus, jadi mudah sekali untuk lupa. Jadi Usia berapa, Pak? 52. 52. Ya. Kemudian juga ini kaki juga terasa panas, sering terasa panas di betis sisi luar. Betis. Iya, di betis sisi luar di sini Ustaz. Kiri kanan dua-duanya? Sering kanan, kadang kiri gitu, saya juga tahu. Kemudian juga di akhir-akhir ini terasa juga di dada kiri terasa nyeri. Cuma juga Di mana? Dada kiri. Dada kiri? Iya, terasa nyeri. Kemudian ada di pinggang kiri saya ini ada semacam daging tumbuh itu sebesar biji kelengkeng sekarang Ustaz. Sampai sekarang masih ada? Masih Di sebelah kiri ini? di sini, ya. Maaf. Tidak usah tunjukkan, saya pegang saja. Kak Irfan. Nggak harus dibuktikan, Ustaz. Oh ya. Mana? Oh, di bawah, ya. Oh ya, ada, Ustaz. Ada benjolan gitu. Ya, betul. Di dalam ya? Di dalam sebelah sini nih. Yang mohon solusinya Ustadz supaya saya bisa lebih baik lagi, lebih bisa meningkatkan tauhid saya pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya suka yang terakhir, agar saya bisa lebih baik lagi dan lebih dekat pada Allah Ta'ala. Amin, itu saya suka. Karena memang semua hal itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala, bahkan bisa menjadi hidayah Pak Nugroho. Tapi yang perlu diketahui adalah, Pak Nugroho saya mau tanya nih, kalau yang daging di sebelah kiri itu nggak ada masalah. Insya Allah menurut saya nggak ada masalah. Tapi yang harus Pak Nugroho ketahui adalah emosi Pak Nugroho. Bisa aja Pak Nugroho memang tidak kelihatan marah, tapi sebenarnya gampang tersinggung. Betul nggak sih Pak? Iya Ustaz. Tapi diem, benar ya? Iya. Bapak kerjanya di mana? Bidang apa, Pak? Di BUMN bidang transportasi darat. Oh, oke. Sebenarnya ini klise dan seperti biasanya Mas Irfan atau Ibu dan pemirsa di rumah, keadaan saudara-saudara kita itu mirip-mirip kasusnya, sudah ke dokter, nggak pernah bisa sembuh, ulang lagi, tensi normal masih kencang. Di dalam tubuh Pak Nugroho ini ada ilmu. Saya tidak tahu ini ilmu turunan, tapi kayaknya ini ilmu turunan. Satu, ilmu turunan. Yang kedua adalah ada ilmu orang lain yang kunci. Ilmu orang lain itu yang di belakang yang dibilang kenceng, terus ini ilmu orang lain. Ilmu orang lain tuh? Ilmu orang lain tuh kayaknya Pak Nugroho pernah berselisih dengan orang lain sebelum kenceng di kepala belakang. Jadi Pak Nugroho pernah jengkel dengan orang tersebut, ada disimpan berhari-hari, sehingga orang yang dijengkeli Pak Nugroho itu nggak taunya punya ilmu. Nah ilmunya tahu kalau Pak Nugroho marah, nyerang, ngunci. Walaupun marahnya tidak secara frontal. Enggak. Marah itu kan kelihatan bagi makhluk-makhluk tertentu itu dia bisa lihat sebenarnya. Sakit di tengkuk sampai kepala itu udah berapa bulan? Ya setengah tahunan ini Ustaz. Setengah tahun. 6 bulanan berarti. Pak Nugroho saya mau tanya, setengah tahun ini sebelum sakit di daerah situ pernah jengkel dengan seseorang yang agak kuat enggak? Siapa aja, mau di rumah, saudara, atau teman kantor? Hanya itu pertanyaan saya. Ya mungkin rekan kantor mungkin Ustaz. Oke, yang ini yang di kepala belakang itu ilmu. Jadi ilmu seseorang menyerang. Kalau yang di kaki, ini beda lagi. Ini memang betul-betul santet yang dikirim oleh orang dengan sengaja. Waduh. Iya. Jadi ada beda, walaupun sama-sama jinnya tapi beda profesinya. Nah ini Pak Nugroho, kira-kira Pak Nugroho itu untuk
sembuh memang harus beberapa hal. Yang pertama, ilmu dalam tubuh harus dikeluarkan. Ada orang tua dulu yang punya ilmu dulu? Kedua kakek saya. Ustaz. Kakek, oh ya sudah benar berarti, nggak salah ya. Karena di sini harus dilepas, kemudian yang di situ harus dilepas, yang di sini harus kaki juga dilepas. Mau kira-kira Pak Nugroho dibantu doa mau? Insya Allah. Insya Allah mau ya. Ya. Habis itu nanti sujud pada Allah Ta'ala beneran, tulus, jangan aneh-aneh, lurus saja. Kemudian yang gampang tersinggung harus belajar dihilangkan. Insya Karena Allah, namanya jin itu dia akan menyerang kapan saja kita tidak tahu. Ya, kalau kita tidak tersinggung, jin itu juga diem-diem aja dia. Paham ya? Ustaz. Ya. Saya tanya Pak Nugroho, maukah mulai hari ini karena Allah Ta'ala seluruh ilmu yang ada di dalam tubuh Pak Nugroho dilepaskan semata-mata karena Allah Ta'ala? Pak Nugroho ikhlas? Ikhlas demi Allah. Yang Lillahi ta'ala. dari orang tua sebelumnya ikhlas dilepaskan? Ikhlas demi Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pak Nugroho, jika ada ilmu yang menyerang Pak Nugroho dan juga sihir yang menyerang Pak Nugroho dari orang lain, maukah Pak Nugroho memaafkan ilmu orang lain yang menyerang Pak Nugroho? Mau?